Pemirsa, Mahkamah Agung melipat gandakan hukuman Anas Urbaningrum dari 7 tahun penjara menjadi 14 tahun penjara. Selain itu, Mahkamah Agung memutuskan mencabut hak politik Anas Urbaningrum. Anas juga wajib mengembalikan uang dalam korupsi di proyek Hambalang sebesar 57 miliar rupiah. Majelis selain menjatuhkan hukuman pidana pokok, juga menjatuhkan pidana tambahan pencabutan hak-hak tertentu, yaitu mencabut hak dipilih untuk menduduki jabatan publik. MA menilai keliru pertimbangan pengadilan tingkat pertama dan banding yang menyatakan bahwa hak Anas Urbaningrum untuk dipilih dalam jabatan publik tidak perlu dicabut. Mengingat untuk memperoleh jabatan tersebut tergantung kepada publik sehingga harus dikembalikan kepada penilaian masyarakat. Sebelumnya Anas dihukum 8 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor di September 2014. Kemudian diperingan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta menjadi 7 tahun. Selamat siang saudara, Liputan 6 siang kembali hadir dengan informasi aktual tajam terpercaya bersama saya Pramita Andini. Informasi utama kami diantaranya: KRL komuter lain alami gangguan, ratusan penumpang kereta menumpuk di stasiun Manggarai. Bocah laki-laki 12 tahun di Goa, Sulawesi Selatan mengaku bisa mengeluarkan telur. Menteri Hukum dan HAM kembali memecat sipir penjara yang diduga terlibat jaringan narkoba, Freddy Budiman. Ya, selain ketiga informasi tadi, kami juga akan mengajak Anda untuk ke Solo bersama rekan Priska Niken untuk melihat bagaimana persiapan pernikahan dari putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka dan juga Selvi Ananda. Langsung saja kita awali Liputan 6 siang hari ini dengan informasi dari Jakarta. Ya, saudara, kereta rel komuter lain rute Bogor menuju stasiun Jatinegara mengalami gangguan di stasiun Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Akibatnya, ratusan penumpang yang hendak menuju ke stasiun Sudirman, Tanah Abang dan selanjutnya menuju Jatinegara menumpuk di stasiun Manggarai. Seperti inilah kondisi penumpukan penumpang KRL komuter lain tujuan stasiun Sudirman, Tanah Abang dan seterusnya di stasiun besar Manggarai sekitar pukul 8 Senin pagi ini. Akibat gangguan pada KRL komuter lain rute Bogor menuju Jatinegara yang tertahan di stasiun Pasar Minggu, ratusan penumpang jurusan stasiun Sudirman sempat menumpuk. Apalagi rangkaian kereta yang biasanya bolak-balik melayani rute Manggarai menuju Tanah Abang dipindahkan ke jalur 7 yang tidak memiliki peron. Penumpang pun sempat berdesakan agar bisa naik ke gerbong kereta. Penumpukan penumpang jurusan Tanah Abang dan Jatinegara ini sempat mengalami keterlambatan hampir 1 jam di stasiun Manggarai hingga akhirnya terangkut dengan beberapa rangkaian kereta selanjutnya. Saudara, akibat diguyur hujan dan kondisi tanah yang labil, ruas jalan di Desa Sari Mukti, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat longsor sepanjang 7 meter. Ratusan warga pun terisolir. Ruas jalan yang amblas atau longsor sepanjang 7 meter ini adalah satu-satunya akses penghubung antara warga di RT 1 RW 13 Kampung Cijati, Desa Sarimukti, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Akibat longsor ini, saudara, ratusan warga Kampung Cijati pun terisolir. Jalan utama yang biasa digunakan oleh warga kini tidak bisa lagi dilewati kendaraan roda 2 maupun roda 4. Warga terpaksa berjalan kaki dan mengambil rute memutar jalan yang longsor. Kendaraan bermotor yang biasanya melewati jalur ini, saudara, kini terpaksa memutar sejauh 3 km. Amblasnya jalan dengan kedalaman longsoran mencapai 15 meter ini diawali dengan hujan deras yang mengguyur kawasan Cipatat sepanjang malam. Hasilnya jalan penghubung 2 kecamatan ini amblas jam 4 pada Senin dini hari. Belum ada laporan jatuhnya korban jiwa ataupun korban luka akibat peristiwa ini.
Kekerasan terhadap wartawan kembali terjadi, saudara. Kini pada Senin dini hari, seorang jurnalis televisi dipanah saat hendak melaksanakan tugas peliputan di Makassar, Sulawesi Selatan. Dengan anak panah masih menancap di rahangnya, Muhammad Nur Srivastava, jurnalis MNC Media, mendatangi Mapolsekta Bontoala, Makassar. Kepada polisi, ia melaporkan kekerasan yang menimpanya. Muhammad Nur dipanah sejumlah remaja yang terlibat tawuran di Jalan Gunung Bulu Saraung, Makassar, Senin dini hari tadi. Saat itu, ia dalam perjalanan menuju salah satu Mapolsek untuk meliput kasus asusila. Di tengah jalan, ia dihadang sekelompok remaja yang tiba-tiba memanahnya. Usai melapor ke Mapolsekta Bontoala, Muhammad Nur dibawa ke Rumah Sakit Polri Bayangkara. Lewat sebuah operasi, tim dokter mengeluarkan anak panah dari rahangnya. Saya mau liputan di Polrestabes ada kasus pemerkosaan. Tapi karena korban dilimpahkan ke Polsek Taman Rea, saya dengan teman-teman TV lain rencana berangkat ke Polsek tersebut. Tapi di jalan tiba-tiba ada beberapa remaja di pinggir jalan, kayaknya lagi memang menunggu seseorang atau entah habis tawuran atau baru mau tawuran. Saya berkelompok, saya melintas, tiba-tiba mereka melepaskan anak panah. Ada sekitar 5 orang dan yang melakukan yang melepaskan anak panah itu berada di jalan. Jadi dia posisinya dia sudah berada di setengah jalanan, jadi menghadang para pengendara untuk dibusur atau dipanah. Saat ini polisi dari Polsekta Bontoala dan Mapolrestabes Makassar masih mengejar para pelaku penganiayaan Muhammad Nur. Hukum harus menjangkau para pelaku kekerasan terhadap orang lain, termasuk jurnalis, siapapun pelaku itu. Rahman Mukhtar melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Kita ke Tangerang, saudara. Jenazah Putri Mariska Hasanah, gadis belasan tahun yang menjadi korban pembunuhan di Ciledug, Tangerang, hari ini rencananya akan dimakamkan. Kerabat, tetangga, dan teman-teman sekolah dari korban ini mengaku kehilangan sosok teman yang periang, ramah, dan mudah bergaul. Bendera kuning terpasang di sejumlah sudut Gang Haji Ridi Sumardi di kawasan Sudimara Barat, Ciledug menuju rumah duka. Sejak pagi, keluarga, kerabat, tetangga, teman, dan guru sekolah korban berdatangan menyampaikan bela sungkawa. Sementara kedua orang tua Putri Mariska Hasanah masih syok. Siswi kelas 7 Madrasah Sanawiyah Al-Islamiyah itu dikenal periang, ramah, dan mudah bergaul. Tentu mereka kehilangan dengan kepergian Putri yang mendadak dan dalam kondisi mengenaskan. Baik sih, orangnya apa sih, bikin temannya ketawa gitu, selalu ceria kan, pokoknya gitu. Terakhir ketemu kapan? Itu waktu pas hari Sabtu, pas lagi pada semuanya sama teman-teman makan-makan. Pas selesai ujian semester itu? Iya, hari Sabtu. Sementara ketua RT setempat menyatakan kakak korban yang tak luput dari aksi sadis pelaku sempat menceritakan ciri-ciri pelaku. Itu tadi gue bilang sebelum waktu pas sambil nganterin dia, naikin dia ke motor. Kenapa nih? Belum sebelum naik ke motor, dia masih di bawah posisi. Itu bilang apa, Pak? Itu tadi posisi yang tadi ciri-cirinya kayak gitu. Ada misalnya pakai baju warna apa? Nggak ada, dia nggak ada ngomong. Karena dia kan lagi nahan sakit kepedesan tusukan juga, Pak. Rencananya jenazah Putri Mariska Hasanah akan lebih dulu disolatkan di masjid setempat dan kemudian dimakamkan di pemakaman umum tak jauh dari rumah duka. Jenazah Putri Mariska Hasanah ditemukan di ruang tamu rumah kontrakannya dalam keadaan tewas dengan sejumlah luka di tubuhnya. Sementara sang kakak Rizky yang berusia 17 tahun kondisinya kritis dengan luka parah di leher. Korban yang diduga terkena senjata tajam itu kini mendapat perawatan intensif di rumah sakit. Saat kejadian, kedua orang tua kakak beradik itu tengah pergi ke pasar untuk membeli kambing. Taufik Saleh melaporkan dari Tangerang, Banten. Saudara, untuk kesekian kalinya Kementerian Hukum dan HAM memecat seorang sipir yang terbukti membantu peredaran narkoba di lembaga pemasyarakatan. Dan kali ini Menkumham Yasona Lauli memecat dengan tidak hormat seorang sipir lapas kelas 2A Cipinang yang diketahui terlibat jaringan kembang narkoba Freddy Budiman. Proses pemecatan Imran sebagai petugas lapas atau sipir di lingkungan lapas kelas 2A Cipinang, Jakarta Timur dilakukan dalam apel pagi. Upacara dipimpin langsung Menkumham Yasona Lauli, digelar di halaman kantor Kemenkumham.
Tingginya angka keterlibatan petugas lapas dalam kasus narkoba menjadi perhatian serius Kementerian Hukum dan HAM. Imran diketahui terlibat penyelundupan narkoba jaringan gembong narkoba Freddy Budiman dari dalam lapas. Menteri Yasona tak kuasa menyembunyikan kekecewaannya atas kasus demi kasus narkoba yang melibatkan anak buahnya di lingkungan lapas. Hari ini apel yang kedua, kita melakukan upacara seperti ini, melepaskan baju dinas petugas lembaga pemasyarakatan kita. Saudara sekalian, ini adalah peristiwa terpahit yang saya rasakan selama saya menjadi Menteri Hukum dan HAM. Melepas pakaian dari saudara yang seharusnya menjadi kebanggaan saya. Dalam apel pagi ini, Menkumham juga memberikan penghargaan 2 sipir asal Kota Baru, yaitu Rahmat Arif Wicaksono dan Herdaus, yang berhasil menggagalkan penyelundupan narkoba ke dalam lapas Kota Baru, Kalimantan Selatan. Awal bulan Juni, Kemenkumham memecat Dedi Romadi, seorang sipir lapas kelas 2A Bancai, Bandung. Pemecatan ini menyusul tertangkapnya Dedi oleh BNN di sebuah mal di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Dalam penggeledahan di asrama tempat tinggal Dedi, polisi menemukan 16.300 gram sabu dan 778 butir ekstasi. Putra Mahendra dan Amin melaporkan dari Jakarta. Kita ke kasus ijazah palsu, saudara. Untuk mengantisipasi jual beli ijazah palsu di perguruan tinggi swasta, Kopertis Wilayah Jawa Tengah memeriksa dan menertibkan 8 universitas swasta bermasalah. Jika tidak taat pada aturan, kegiatan universitas itu akan dihentikan secara paksa. Sebagai langkah mengantisipasi jual beli ijazah palsu di lingkungan perguruan tinggi, Koordinator Perguruan Tinggi Swasta 6 Wilayah Jawa Tengah memeriksa dan menertibkan 8 universitas bermasalah. Jika tak segera memperbaiki manajemennya, universitas itu terancam dihentikan kegiatannya, terutama rasio dosen atau jumlah dosen yang tak sebanding dengan mahasiswanya, dosen ganda, dan juga ruang kuliah tak layak. 8 ini adalah masih terindikasi ada dosen-dosen yang tidak memenuhi syarat tapi dicantumkan, dilaporkan. Itu yang sedang diselesaikan. Sehingga kalau ini sudah selesai, ya mudah-mudahan 251 ini semuanya sudah bersih. Sementara di Kupang, Nusa Tenggara Timur, Rektor Universitas PGRI Kupang yang terkuak berijazah doktor palsu menggelar sejumlah seminar, mulai dari kampus PGRI di Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Kupang hingga ke depot nelayan maupun Aula El Tari Kupang. Di kampus, saat beberapa wartawan berusaha mewawancarai sang rektor, sejumlah petinju juga dipasang untuk menghalang-halangi. Kukuh Ariwibowo dan Didi Muspayung Dore melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah dan Kupang, Nusa Tenggara Timur. Anda masih ingat Simin, seorang kakek di Jakarta yang sempat ramai diberitakan setelah mengaku bisa bertelur? Nah, peristiwa yang mirip kini terjadi di Goa, Sulawesi Selatan. Saudara, di sana ada seorang bocah laki-laki yang mengeluarkan 3 butir telur. Nah, percaya atau tidak, terserah Anda. Warga Kampung Beru, Kecamatan Bungaya, Goa, dihebohkan oleh sesuatu yang mestinya tidak masuk akal. Akmal, bocah laki-laki berusia 12 tahun, mengklaim bertelur. Ya, dia mengaku mengeluarkan telur melalui, anusnya. Bahkan beredar video amatir yang merekam detik-detik Akmal bertelur. Dalam video itu, Akmal terlihat susah payah mengeluarkan telur seukuran telur ayam pada umumnya. Sepekan terakhir, Akmal bertelur 3 kali. Sebelumnya, Akmal mengeluh sakit perut. Ketika ia ingin buang air besar, yang keluar justru telur. Sakit terus 2 hari. Tapi ada sandal kasih urut. Jadi sudah diurut, berak mah ada keluar semua itu. Ini pokoknya telur yang keluar ya. Saya tidak berani mengatakan telur, tapi saya hanya ambil sampel karena dia berbentuk telur. Hingga kini, warga Kampung Beru terus membahas peristiwa yang dialami Akmal. Keluarga Akmal berharap ada tim medis atau utusan pemerintah yang bersedia segera turun tangan memeriksa kondisi Akmal. Akmal bukan orang pertama yang mengklaim bisa bertelur. November 2014 lalu, Sinin, seorang kakek di Penjaringan, Jakarta Utara, juga membuat sensasi serupa. Tak tanggung-tanggung, Sinin mengklaim sudah mengeluarkan ratusan butir telur sejak 1998. Belakangan terungkap, seperti dugaan kita semua, Sinin berbohong. Telur-telur itu tidak keluar dari anusnya, tetapi sengaja ditaruh di celananya. Iwan Taruna melaporkan dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan.
Nah saudara, seperti apa persiapan pernikahan putra Presiden Joko Widodo Gibran Rakabuming Raka dengan Selvi Ananda? Nantikan laporan langsungnya dari Solo sesaat lagi. Saudara, pernikahan Gibran Rakabuming Raka dengan Selvi Ananda akan digelar pada Kamis mendatang. Namun mulai hari ini, 3 titik lokasi rangkaian acara pernikahan sudah mulai bersiap-siap. Nah, sudah ada rekan Priska Niken di Solo, Jawa Tengah yang akan melaporkan kepada Anda. Niken, silakan. Dini siang ini saya sudah sampai di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, tepatnya di Solo, Jawa Tengah. Dan lokasi inilah yang nantinya akan menjadi lokasi perhelatan dari pernikahan putra sulung Presiden Joko Widodo. Di sini memang serangkaian persiapan sudah mulai banyak dilakukan, tepatnya berlangsung di kediaman calon pengantin wanita Selvi Ananda, juga calon pengantin pria Gibran Rakabuming Raka, yang dua-duanya ini berada di wilayah Sumber karena memang rumahnya letaknya tidak terlalu jauh. Nah, tadi pagi kami memang sempat melihat ke lokasi kediaman calon pengantin wanita, ini tepatnya di rumah Selvi Ananda. Persiapan memang sudah mulai dilakukan, bahkan penjagaan juga sudah diberlakukan. Kami tidak bisa mengambil gambar memang di sana karena sudah mulai ada anggota pasukan pengaman presiden yang berjaga-jaga. Selain di rumah Selvi Ananda, saudara, meskipun jalan di depan rumahnya baru akan ditutup pada tengah malam nanti, tapi memang sudah ada beberapa pasukan pengamanan yang mensterilkan lokasi ini. Dan selain di rumah Selvi Ananda, penjagaan juga diberlakukan di kediaman calon mempelai pria atau Gibran Rakabuming Raka, yang juga merupakan rumah dari Presiden Joko Widodo. Berbeda dengan jalan tempat saya berdiri ini yang agak sedikit ramai, jalan di depan rumah Presiden Joko Widodo ini terlihat lebih tenang dengan adanya beberapa pasukan pengaman presiden yang sudah mulai berjaga-jaga. Selain itu kami juga mendapatkan informasi bahwa penjagaan dari Kota Solo sendiri yang merupakan penjagaan gabungan baik dari aparat kepolisian, TNI, juga masyarakat ini memang akan berlangsung dari tanggal 8 hingga tanggal 11 masa perhelatan nanti. Dan 3 hari menjelang pernikahan dari putra sulung Presiden Joko Widodo ini, memang kami melihat sudah banyak sekali persiapan juga penjagaan yang diberlakukan. Di kediaman Presiden Joko Widodo memang tidak terlihat terlalu banyak perubahan atau tidak terlalu ramai karena dalam pernikahan adat Jawa yang nantinya akan digelar memang berlangsungnya prosesi pernikahan ini akan banyak dititik beratkan di rumah calon mempelai wanita. Kalau kami dapat bocoran sedikit mengenai susunan acara dari perhelatan pernikahannya, akan berlangsung mulai tanggal 9 nanti, itu ada acara lamaran. Setelah itu tanggal 10 ada acara siraman juga midodareni. Dan tanggal 11 ini berlangsung akad nikah dan resepsi yang akan berlangsung di Geraha Sabah. Ini gedung yang dipilih yang nanti akan menjadi tempat berlangsungnya perhelatan pernikahan. Di Geraha Sabah juga sudah terlihat beberapa persiapan seperti sudah ada dekorasi, sound system, dan tenda yang dipasang. Selain itu, saudara, kemeriahan persiapan pernikahan dari Gibran dan Selvi ini juga terasa sekali di Kota Solo. Tidak hanya berbagai persiapan atau pengamanan yang dilakukan, tapi harga-harga rental mobil ini juga sudah mulai naik. Seperti yang diprediksi oleh banyak masyarakat di Solo bahwa nanti prosesi mantunya presiden ini akan dihadiri banyak sekali undangan. Karena itu harga-harga rental mobil di Solo bahkan mengalami kenaikan mulai 20 hingga 40%. Berikut adalah liputannya. Pernikahan putra sulung Presiden Joko Widodo Gibran Rakabuming Raka dengan Putri Solo 2009 Selvi Ananda juga membawa berkah bagi para pengusaha jasa penyewaan kendaraan di Kota Solo. Mereka kini sibuk menyiapkan kendaraan untuk memenuhi pesanan para tamu undangan Presiden Jokowi. Pesanan kendaraan tidak terjadi pada beberapa hari belakangan, namun justru sudah jauh-jauh hari yang akan digunakan pada tanggal 10 hingga 11 Juni mendatang. Berbagai jenis kendaraan disewa, dari kelas menengah hingga kendaraan kelas mewah. Momen ini belum tentu akan datang pada kedua kalinya. Untuk itu pula lah para penyedia jasa penyewaan kendaraan menaikkan tarif dari 20 hingga 40% dari tarif biasanya, tergantung jenis kendaraan. Tapi saya berusaha menyaringkan karena hidup kan langganan family saya dari Jakarta. Alhamdulillah di pernikahan
Mas Gibran ini membawa rezeki bagi rena-rena Solo ya. Kami juga ikut kecipratan lah. Biasa kalau ekonomi, kalau permintaan banyak, kita naikkan sedikit. Lonjakan permintaan ini ditindaklanjuti para pengusaha penyewaan kendaraan dengan bekerja sama dengan sesama pengusaha lainnya agar kebutuhan kendaraan dapat terpenuhi. Abdullah Fakih melaporkan dari Solo, Jawa Tengah. Saudara, kami akan terus menghadirkan bagaimana persiapan menuju hari bahagia dari putra sulung Presiden ini dalam berbagai laporan langsung di Liputan 6. Untuk sementara, demikian yang dapat kami laporkan dari Solo, Jawa Tengah. Kita kembali ke Pramita Andini di studio. Baik, terima kasih Priska Niken atas laporan Anda langsung dari Solo, Jawa Tengah. Nah, saudara, kita tinggalkan Solo dan lalu akan melihat bagaimana perolehan kontingen Indonesia dalam ajang SEA Games Singapura. Nanti ada rekan saya Boy Pakamaro yang akan menghadirkan informasinya untuk Anda. Terima kasih Anda masih menyaksikan Liputan 6 siang, dan saudara, saat ini kami akan mengajak Anda untuk melihat informasi terkini dari gelaran SEA Games bersama rekan saya Boy Pakamaro Ginting. Ya, baik, terima kasih Dini dan salam SEA Games 2015 saudara. Di hari ketiga pesta olahraga terbesar di Asia Tenggara SEA Games di Singapura, medali emas kontingen merah putih bertambah dari cabang olahraga wushu. Indonesia meraih 3 emas dari atlet wushu andalan Indonesia. Lagu Indonesia Raya bergema di gedung pameran Singapura pada Minggu sore di saat penganungan medali emas atlet wushu tanah air Linswell yang meraih poin tertinggi di nomor Tai Chi Chuan putri. Linswell mengungguli lawan-lawannya dengan perolehan nilai 9,73 poin. Sementara di tempat kedua diraih atlet Vietnam Tran Tin Minh yang harus puas dengan medali perak. Sedangkan medali perunggu dibawa pulang atlet Malaysia Chan Lu Yi. Linswell mengaku atlet wushu Vietnam terus membayangi perolehan poin secara ketat. Namun kali ini tuan rumah Singapura yang menurunkan 2 atletnya tak mampu berbuat banyak. Cabang wushu kemarin juga menyumbang 2 medali emas lainnya dari Ahmad Hulaifi dan Haris Horatius di nomor alat dan juga nanquan. Sementara cabang wushu masih akan mempertandingkan sejumlah nomor yang akan dilangsungkan pada pukul 2 siang ini waktu Singapura. Ya saudara, cuaca kurang bersahabat menghantui laga lintasan dayung yang digelar di Marina Channel, Singapura. Hujan dan petir menyebabkan perlombaan ditunda hingga 2 kali 30 menit. Pada hari ini saudara, lintasan ini memperebutkan 3 medali emas yang seluruhnya diraih tim tuan rumah Singapura. Ernie Sokoi yang turun di nomor K1 500 meter, gagal mempertahankan emas yang diraihnya di SEA Games Myanmar 2 tahun lalu. Ernie harus puas dengan medali perak. Sementara 4 sekawan pendayung putri tangguh Indonesia gagal meraih medali di nomor K4 500 meter putri. Dan di hari keempat ini saudara, Indonesia masih berada di nomor 4 daftar medali SEA Games 2015, dan berikut daftar perolehan medali sementara dalam pesta olahraga Asia Tenggara SEA Games ke-28 di Singapura. Nomor 1 masih tuan rumah dengan perolehan yang cukup signifikan hingga 30 emas, sementara di urutan 2 dan 3 bersaing ketat Thailand dan Vietnam dengan 21 emas, sementara Indonesia yang ada di urutan 4 cukup jauh dengan selisih 9 medali emas. Sementara di bawahnya berturut-turut ada Malaysia, Myanmar, Filipina, Kamboja, Laos, Brunei Darussalam, dan sementara itu Timor Leste sendiri masih belum meraih medali satu medali apapun.
Ya, kita doakan semoga hari ini Indonesia meraih medali emas banyak-banyaknya, bukan demikian, Dini ya? Betul sekali, Boy, karena tentunya cukup berat ini untuk mengejar ke posisi ketiga minimal ya, untuk berada di 3 besar. Tapi tidak kita lihat mungkin ya, semoga ya. Tentu saja. Nah, saudara, kami akan undur diri, namun sebelum kami undur diri, izinkan kami untuk mengucapkan terima kasih kepada Anda yang sudah menyumbangkan dana untuk pembangunan Jembatan Asa. Nah, Jembatan Asa yang kedua akan kami bangun di Desa Duku, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Nah, ini menggantikan jembatan di Desa Layam, Maros, Sulawesi Selatan yang akan dibangun oleh pemerintah daerah setempat. Sedangkan Jembatan Asa ketiga, saudara, akan kami bangun di Desa Tamekan, Taliwang, Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat. Anda tentunya masih bisa terus berpartisipasi dengan menyalurkan bantuan melalui nomor rekening yang saat ini tertera di layar televisi Anda. Kami undur diri, saya Pramita Andini undur diri mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Selamat siang dan salam SCTV.